Selamat datang di channel kita ya, HZ Audio. Ini menjelaskan video kemarin ya, yang kita bikin kelas H memakai seri ya, step 1, step 2 sampai step 3 ya. Ini kita ngasih penjelasannya ya. Untuk merombak AP buat kelas H, di sini kita menyediakan 3 PCB ya. Kemarin kita memakai Power Hiroshi ya. Ini Power Hiroshi ini kan termasuk power simetris, mempunyai 2 fase. Untuk pas penyetelan AB nya kemarin, pas penyetingan AB nya di sini driver kan udah termasuk tab ya, triple emitter follower. Ini tab, ini driver aslinya, ini makanya aslinya namanya pre driver, ini drivernya, tapi ya kita pakai bahasa umum aja. Ini driver, ini tab, ini fase 2, ini fase nya kan simetris. Untuk pas pengecekan AB nya kita usahakan memakai 2 tegangan ya, buat high volt sama low volt nya. Untuk yang area high volt kita ngambil di emitornya fase. Taruhlah ini emitor fase kan melewati R ini 220 sama R 10 ohm. Ini kita pangkas sebelah sini. Nah, ini kolektor drivernya, ikutnya ini dibikin low volt. Untuk pengecekan AB nya ya, ini dibikin low volt. Jadi kita mengecek AB ini memakai 2 tegangan. Pas pengecekan AB ini memakai tegangan karena kita mau buat dibikin kelas H ya, jadi memakai 2 tegangan. Sebelah sini karena ini fase-nya juga dua-duanya sama ya, kayak yang sebelah video ini. Emitornya memakai high volt. Ini kan emitor lewat 220, ini kita pangkas sebelah sini, kita di sini juga pangkas ya. Pas penyetingan ini dikasih high volt, sebelah sini dikasih high volt pas penyetingan AB nya. Wah, kalau misalkan taruhlah kita mau pakai 504 apa 506 ya, saya sebenarnya lebih suka ke 504 ya, lebih enak buat penyetingannya. Sama saja, ini kan pakai fase single ya, bukan power simetris, masih OCL biasa ya. Cuma bedanya kalau 504 kan bisa disuplai lebih tinggi daripada OCL 150. Sama saja, ini kita fase-nya ya, fase emitter fase. Kalau ini kan nggak ada TR buat ngebatasin arus kan ya, ngebatasin arus emitter fase-nya. Kita udah disediain ini, maksudnya biar gampang gitu. Emitter kan sini lewat R ini 56 ohm, kita pangkas sebelah sininya juga sama, kita pangkas. Pas pengecekan AB nya di sini pakai high volt, low volt. Taruhlah misalkan pakai 4590, di sini 90 VAC, taruhlah tegangan dari trafo ya. Kalau dibikin DC 135 beberapa. Nah, ininya yang 45 pas pengecekan AB nya. Terserah kita mau disuplainya berapa. Kita harus memperhatikan ini juga, CCS diferensialnya sama fase. Ini kan tegangan tinggi semua ya maksudnya ya. Di sini kita Hiroshi karena rencana mau setrum pakai ke strum tinggi, kita memakai penggantian 5401 sama 551 pakai MPSA. Dan TR ini
kita memakai MJE 1503.233, maksudnya kita cari yang displasinya kuat ya. Soalnya kalau misalkan taruhlah kita mau dibikin kelas H, fast mesti panas ya. Kalau misalkan taruhlah 4590 fast, kita memakai MJE 340, A1837, C4793. kalau driver simetris bisa. Kalau misalkan yang ini 504 pakai MJE 340 juga masih mampu ya. Dan kalau misalkan kita mau pakai tegangan tinggi, ini kan tegangannya terlebih tinggi kan ya. Kalau bisa kita memakai heatsink area fast memakai heatsink. Kalau enggak ya emitornya kita kalau ini kan langsung kan ya, di seri lagi pakai R220 bisa, biar lebih menurunkan arus ke ini yang fastnya langsung ya. Nggak apa-apa kalau segitu, ini juga kuat ya. Kalau 4590 ini 5401 sama 5401 ya, ini juga sebenarnya masih kuat sih, masih kuat. 5401 4590 mah masih ada batas tegangan. Dan ini nih makanya saya lebih suka memakai 504. Kita nggak perlu mikirin tegangan di IC ya, paling kita ntar rubah area sini nih, bias, dioda bias kita ganti dengan bias servo. Kalau misalkan taruhlah mau dibikin kelas biar penyetelan bias gampang ya, lebih enak ya. Dan ini kan power kan belum termasuk tab, baru driver, tabnya belum ada. Kalau mau bikin kelas H bisa kita tambahin tab. Kalau misalkan kita pakai Yiroshi, baru kita nggak usah pakai tab. Ini sudah termasuk tab ya, karena ini driver emang driver triple emitter follower, udah tab, udah ada tabnya. Beda sama ini 504. Video tadi ya yang kemarin, penjelasannya kemarin ya, pas pengecekan AB ya, ini pakai jalur ini pakai high volt, nah jalur ini pakai low volt. Nah setelah udah jadi, kalau misalkan pastinya kita nyeting DCO sama bias ya. Kalau misalkan taruhlah ubah power AB ke high volt, pastinya kita merubah bias sama DCO nyeting. Kalau misalkan nyeting kita, makanya kita menyarankan yang pakai trimpot DCO. Maksudnya kita bisa ini apa sih, otak-atik DCO nya lebih enak. Kalau ada trimpot kita tinggal main RR sini aja, jalur-jalur ini yang ke emitornya diferensial. Nah kalau misalkan ini bias, kalau misalkan biasnya terlalu gede, kalau pakai bias servo kita bisa menurunkan ini R yang ke apa sih, emitor apa basis ini, pokoknya ini area servo lah. R ini menaikkan apa menurunkan, mencari bias yang biar bisa kita setel. Nah kalau misalkan kita udah jadi, pas setting AB kita di sini pakai high volt sama medium volt, udah jadi, udah dilakannya, baru bisa kita pasang di stepper. Bagian depan kita ikutnya high volt, bagian belakang ikutnya tegangan stepper, out stepper, tegangan out stepper. Di PCB stepper kan biasanya kan ada ya, kan taruhlah gini, kita pakai PCB kosong ya, biasanya kan ada ini kurang videonya, blur. Ini nih stepper auto kolektor, ikutnya ini bagian pre driver, apa driver, TEF sama final
ikutnya tegangan autocollector final, ini pakainya ini. Jadi ntar begitu tegangan naik, final ikut naik, TEF ikut naik, driver ikut naik, lebih stabil. Kalau misalkan taruhlah kita memakai high volt semua, kadang kita susah setting DCO nya, terus biasanya kadang-kadang error ketika dijalankan, error. Kalau pakai gitu lebih stabil. Jadi kalau misalkan udah jadi gitu ya, ini ikut high volt, tegangan high voltnya, ini ikut sebelah sini driver, TEF, sama final ikutnya out collector dari stepper, begitu. Ini ya, maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kali misalkan kita bisa bantu, kita balas satu persatu. Di sini kita saling berbagi ya, bukan saling menggurui apa gimana gitu kan ya, kita juga sama-sama belajar di dunia amplifier, saling berbagi aja. Kalau misalkan ada kekurangan apa gimana, tulis di kolom komentar. Dan misalkan video ini bermanfaat, mohon dukungan subscribe dan like nya, biar kita lebih semangat lagi menggali tentang power amplifier. Ini kita memakai sobel ya, maksud kita memakai sobel biar meredam osilasi. Kita rombak pakai ini sobel, dikasih sobel. Itulah penjelasannya ya. Kita rangkum aja. Fast kita memakai tegangan high volt, TR diferensial, sama ini kita ngikutin tegangan kira-kira datasetnya mampu apa enggak. Kalau yang memakai IC, kita mainkan Ersan. Buat tegangan segitu kita rubah Ersan. Nah, sedangkan driver, TEF, sama final ikutnya tegangan out collector. Sebelah sini dari AP nya kita pangkas. Kalau misalkan yang single, ini kan fast cuma satu, tetap kita pangkas ini yang R buat sini ke emitor, sama sebelah sini ini kan sama kan ya, walaupun ini fase cuma satu, biar tegangan area sininya lebih stabil. Nah, kalau misalkan ini kita harus memakai TEF, tambahin TEF lagi, begitu. Kalau misalkan 4510 ini juga masih mampu lah ya, kayaknya juga mampu, tinggal kita potong-potong aja, aman. Kalau misalkan ini mau kita setting ke high volt ya, bisa nyampe 200 volt DC kan. Mikirnya kita tanggung-tanggung amat gitu bikin ham ini, ibaratnya langsung gaspol. Jadi ntar kita pakai 130 juga mampu. Jadi kita memakai di sini sama di sini MJE 15032 sama 33, emang TR mahal, tapi maksudnya kita kan lebih menginiin awetan gitu ya, bukan asal jadi tapi ngejarnya kan awet. Begitu saja. Kalau misalkan video ini bermanfaat, tolong like dan subscribe dan share, kali aja teman-teman Anda membutuhkan video-video perombakan kayak gini. Subscribe, like dan share ya. Sama kalau misalkan ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam satu hobi.